Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Desta Lestari dengan NIM akhiran 64. Di sini saya akan menjelaskan isi buku yang berjudul Teori Akad dalam Fikih Muamalah yang ditulis oleh Muhammad Abdul Wahab dan dicetakan pertama pada 13 Januari 2019. Jadi dalam buku ini tuh dijelaskan bahwa dalam fikih muamalah itu akad itu memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar sah atau tidaknya suatu transaksi dalam ekonomi. Harta yang dimiliki seseorang itu tidak dapat digunakan dalam transaksi secara hukum sebelum adanya akad antara para pihak yang melakukan transaksi. Jadi, akad itu diwujudkan melalui ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan bersama. Oleh karena itu, akad itu menjadi unsur utama dalam hubungan muamalah karena menentukan hak, kewajiban, serta akibat hukum dari suatu transaksi. Di dalam buku ini, itu membahas pengertian akad, urgensi akad, rukun dan syarat akad, asas kebebasan berakad, serta batasan-batasan akad dalam Islam. Yang pertama yaitu membahas pengertian akad. Jadi, secara bahasa, akad itu berasal dari kata Arab yaitu aqodah yang berarti mengikat atau menyambungkan sesuatu. Dalam istilah fikih, akad itu memiliki dua pengertian, yaitu pengertian secara umum dan pengertian secara khusus. Dalam pengertian umum, akad itu mencakup segala bentuk perikatan yang menimbulkan akibat hukum syar'i, baik dilakukan satu pihak maupun dua pihak. Sedangkan dalam pengertian khusus, akad adalah hubungan antara ijab dan qabul yang dilakukan secara syariat sehingga menimbulkan akibat hukum tertentu. Jadi, akad itu bertujuan menciptakan kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam transaksi, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, dan lain sebagainya. Dalam adanya akad, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas dan mengikat secara hukum Islam. Kemudian selanjutnya ada urgensi akad dalam fikih muamalah. Akad itu kan memiliki peranan penting dalam setiap transaksi syariah karena menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak. Melalui akad, hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diketahui secara jelas sehingga dapat menghindari perselisihan dan ketidakadilan. Jadi akad juga menjadi pedoman dalam penyelesaian apabila terjadi wan prestasi atau pelanggaran dalam transaksi. Dalam praktik muamalah, akad itu harus dipenuhi dan dijaga karena bersifat mengikat. Proses terbentuknya akad itu dimulai dari adanya janji dari pihak pertama, kemudian adanya persetujuan dari pihak kedua, hingga akhirnya terciptalah sebuah kesepakatan yang melahirkan akad secara sah. Kemudian selanjutnya ada rukun dan syarat akad. Rukun akad itu merupakan unsur pokok yang harus ada agar akad itu dianggap sah menurut syariat. Jumhur ulama itu menyebutkan bahwa rukun akad itu terdiri dari pihak yang berakad, objek akad, dan sighah, yaitu ijab qabul. Selain itu, Wahbah Az-Zuhaili menambahkan tujuan akad sebagai unsur penting dalam akad. Kemudian syarat-syarat dalam akad, yang pertama, pihak yang berakad itu harus memiliki kecakapan hukum, yaitu mampu menerima hak dan kewajiban serta melakukan tindakan hukum yang sah.
Kemudian yang kedua ada objek akad. Objek akad itu juga harus jelas, halal, dapat diserahkan, dan diketahui oleh kedua pihak. Sementara itu, ijab dan qabul itu harus menunjukkan adanya kerelaan, kesesuaian berkehendak, serta dilakukan tanpa paksaan. Akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat maupun perbuatan sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat pada zaman sekarang. Kemudian selanjutnya ada asas kebebasan berakad dalam Islam. Islam itu kan memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan akad dan mengembangkan kegiatan ekonomi selama kegiatan tersebut itu tidak melanggar ketentuan syariat. Nah, kebebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum asal muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kebebasan berakad itu memberikan ruang bagi manusia untuk berkreasi dan membuat bentuk transaksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada zaman sekarang. Namun, kebebasan itu tidak bersifat mutlak, karena tetap harus memperhatikan nilai keadilan, kemaslahatan, dan tidak merugikan pihak lainnya. Dengan demikian, kebebasan berakad dalam Islam itu bertujuan menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Kemudian selanjutnya ada landasan hukum kebebasan berakad. Kebebasan berakad dalam Islam itu memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari Al-Quran, hadis maupun kaidah fikih. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 29 itu dijelaskan bahwa transaksi itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak boleh dilakukan dengan cara yang batil. Selain itu, surat Al-Maidah ayat 1 juga memerintahkan umat Islam untuk memenuhi akad-akad yang telah dibuat. Kemudian, hadis Nabi juga menjelaskan bahwa kaum muslimin wajib memenuhi syarat dan perjanjian yang telah disepakati selama tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah fikih juga menyebutkan bahwa hukum asal segala bentuk muamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Semua dalil tersebut itu menunjukkan bahwa Islam itu mengakui adanya kebebasan dalam membuat akad. Kemudian selanjutnya ada batas kebebasan berakad. Walaupun Islam itu memberikan kebebasan dalam berakad, kebebasan tersebut juga tetap memiliki batasan. Dalam setiap transaksi itu harus dihindari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, judi, gharar atau ketidakpastian, penipuan, paksaan, dan kezaliman. Larangan tersebut bertujuan melindungi hak para pihak dan menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi. Islam itu melarang segala bentuk akad yang dapat merugikan orang lain atau mengandung unsur haram. Oleh karena itu, setiap akad itu harus dilandasi dengan kejujuran, kerelaan, dan keadilan agar tercipta transaksi yang aman dan sesuai dengan prinsip syariat. Jadi, kesimpulannya yaitu akad merupakan unsur utama dalam fikih muamalah karena menjadi dasar sahnya hubungan hukum dalam transaksi ekonomi Islam. Akad itu berfungsi mengatur hak dan kewajiban para pihak serta memberikan kepastian hukum dalam bermuamalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.